Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah yang kusayangi di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema malam ini adalah ternyata manusia lebih hebat daripada Tuhannya. Di bulan Maulid Nabi ini, sebelum kita mengkaji tentang Maulid Nabi, kita mengkaji dahulu manusia-manusia yang masih di dalam kejahiliaan. Karena Rasulnya, karena Nabi Muhammadnya belum didatangkan di dalam setiap hati manusianya. Maka manusia masih berada di dalam alam kegelapan. Manusia masih berada di dalam alam kehancuran. Manusia masih di dalam alam kebodohannya selama ini. Karena yang diperingati sementara selama ini hanyalah sebatas peringatan Maulid Nabi saja. Yang mana semuanya hanya tinggal cerita dan dongeng saja. Maka dari itu, agar nyata kisah tentang Maulid Nabi ini, mari kita kuat, mari kita datangkan, mari kita nyatakan sebenar-benarnya siapa Muhammad Rasulullah itu. Agar tidak angen-angen lagi, agar tidak dongeng-dongeng lagi. Akan tetapi
kita menyaksikan kedatangan Rasulullah itu dengan sangat amat nyatanya di hati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa kita selama ini masih berada di dalam alam kegelapan? Apa buktinya bahwa kita selama ini masih berada di alam kejahiliaan? Apa buktinya bahwa kita selama ini masih berada di alam kerusakan? Jadi apa yang kita lakukan rusak. Agama yang kita peluk rusak. Bertuhan yang kita akui selama ini rusak. Apalagi sholat dan ibadahnya semuanya rusak. Karena alamnya berada di alam yang rusak. Maknanya apa rusak itu? Manusia telah menduduki sifat-sifat Tuhannya selama ini. Karena manusia merasa lebih hebat dirinya di hatinya daripada kehebatan Tuhannya di hatinya. Inilah manusia yang lebih hebat daripada Tuhannya, manusia yang masih mengikuti hawa nafsunya, mempertuhankan dirinya di hatinya daripada mempertuhankan Tuhannya sebagai Tuhan, pencipta dirinya di hatinya. Jadi percuma bila kita mengisahkan hanya cerita-cerita tentang Maulid Nabi, yang mana semuanya itu tak berimbas sedikit pun di dalam hati kita selama ini. Jadi kupasan kali ini agar terimbas Maulid Nabi itu kelahiran Nabi yang suci terlahir pula di dalam masing-masing hati kita. Bila Rasulullah, bila Nabi sudah datang di dalam dada kita, maka saat itulah kita bisa bersyahadat. Bisa menyaksikan langsung Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Inilah buktinya bahwa manusia selama ini merasa lebih hebat daripada Tuhannya. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Mari para sahabat yang di rumah, yang di Facebook, buka juga Al-Qur'annya. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya.
Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Allah membiarkan sesat. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Inilah pelajaran kita semua. Mari kita ambil pelajaran ini. Bahwa kebanyakan manusia merasa lebih hebat daripada Tuhannya. Apa buktinya? Buktinya adalah selama ini kita merasa lebih wujud diri manusia kita di hati kita daripada wujudnya Allah. Kita merasa lebih hidup di dalam hati kita daripada hidupnya Allah. Kita merasa lebih berkuasa atas diri kita daripada kuasanya Allah. Inilah tanda bukti bahwa manusia lebih hebat daripada Tuhannya di hatinya selama ini. Itulah cermin hati kita semua selama ini. Bila di dalam hati kita hawa nafsu kita yang lebih nyata, yang lebih ada, yang lebih wujud, yang lebih hidup daripada wujud dan hidupnya Allah selama ini, berarti selama ini kan kita tidak bertuhan. Melainkan kita hanya mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Lah terus sholat dan ibadahnya selama ini sejak akil balai hingga setua ini bagaimana? Ibadah dan sholatnya tak menyembah Allah kok ditanyakan. Selama ini kita merasa lebih hebat daripada Allah. Mengapa kita nyembah Allah? Mengapa sholat kita diperuntukkan kepada Allah? Mengapa ibadah kita peruntukkan kepada Allah yang tak pernah kita jumpai selama ini? Berarti iman akidah, berarti beragama dan bertuhan kita selama ini hanya palsu belaka. Jadi Tuhannya beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya beda dengan Tuhannya para Nabi dan Rasul. Kalau Tuhannya para Nabi dan Rasul, kalau Tuhannya Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Yang wujud, yang nyata, yang hidup di hati para Nabi, di hati para Rasul, di hati Kanjeng Nabi Muhammad, tiada lain hanyalah Allah yang lebih hebat daripada Muhammadnya di hatinya. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya kan harus tak ada. Muhammadnya kan harus tak wujud. Muhammadnya kan harus tak hidup. Muhammadnya kan harus tak kuasa apapun. Hanya kuasa dan hidup Tuhannya lah yang berkuasa atas Muhammadnya di hatinya. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Dan itulah Tuhannya para nabi dan para rasul. Tapi kita selama ini kan tidak demikian. Dikira Allah tidak bisa apa-apa. Allah, kamu diam saja. Enyah saja. Goib saja. Aku sendiri bisa melempar. Allah, engkau enyah saja. Aku sendiri yang bisa sholat. Allah, aku tak butuh engkau. Aku bisa bekerja dan cari uang sendiri.
Allah, aku tak butuh engkau. Aku bisa sholat sendiri, ibadah sendiri, sholawatan sendiri, tahajud sendiri, zikiran sendiri. Selama ini kan hati kita begitu. Berarti manusia ternyata selama ini lebih hebat daripada Tuhannya. Iya tidak? Disadari tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang nyata bahwa kita selama ini masih di alam kebodohan. Masih di alam jahiliyah. Kenapa? Rasulnya belum ada. Rasulnya belum datang. Tapi kok diperingati? Itu kan rasul-rasul yang sudah wafat di Madinah sana. Bagi Rasulullah, bagi Nabi Muhammad, ya kerasulannya sendiri yang didatangkan. Tapi bagi seluruh manusia, masing-masing ya rasul-rasulnya sendiri yang harus dibangkitkan yang selama ini terkubur. Jadi yang diperingati selama ini hanya kulitnya saja. Hatinya masih ingkar kepada kerasulan Allah. Kita masih ingkar bahwa kita ini miliknya Allah. Seolah-olah Allah yang milik kita. Seolah-olah pahala dan surga yang milik kita. Atas ibadah dan sholat kita yang selama ini hanya palsu saja. Jadi jangan ditanyakan lagi sholat dan ibadah kita, zikiran kita, sholawatan kita diterima atau tidak. Sekarang sudah diketahui. Tidak usah nunggu besok-besok lagi. Wong sudah nyata-nyata manusia lebih hebat daripada Tuhannya di hatinya. Kok masih tanya ibadah dan sholatnya diterima atau tidak? Ya pasti tidak. Wong Tuhannya beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad kan apapun yang digerakkan, yang dikerjakan, yang diaktivitaskan oleh kanjeng Nabi Muhammad, hatinya selalu bilang, lillahi ta'ala. Allah yang berkuasa atas diriku. Allah yang berkuasa atas hidupku. Allah yang berkuasa atas seluruh kekuasaan yang kulakukan. Itulah Tuhannya Nabi Muhammad. Beda dengan Tuhan kita selama ini. Kita hanya mempertuhankan iblis di hati kita selama ini. Berarti kan beda Tuhan. Kita selama ini apa? Kecele. Sia-sia di dalam beragama dan bertuhan. Karena Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya para nabi dan para rasul. Lalu siapa sih Tuhan itu sebenarnya? Manusia pada bingung mencari Tuhan. Ada yang bertanya, bagaimana cara berdialog dengan Tuhan? Bagaimana cara menemui Tuhan? Memang wajib dicari. Kalau tidak ketemu Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa Islam? Kalau kita tidak Islam, tidak selamat, bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Berarti selama ini kita sholat dan ibadah tanpa Tuhan. Berarti selama ini ibadah dan sholat kita hanyalah untuk pemuas hawa, nafsu, iblis dan setan di hati kita saja. Apa buktinya? Sholat dan ibadah kita aku-akui. Aku sudah sholat. Aku sudah ibadah. Aku sudah sholawatan. Aku sudah zikiran. Aku sudah tahajud. Aku sudah sholat duha. Seolah-olah aku manusianya yang menjadi Tuhan. Berarti kan Tuhannya gaib.
Tuhannya tak ada. Berarti selama ini kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Itulah yang dikatakan kafir di sisi Allah. Selama ini kita masih kafir karena belum kedatangan, belum menemukan kelahiran Rasulullah